Halo guys, ya kembali lagi dengan kami MH Entertainment tentunya. Di malam ini kembali dengan MH Misteri. Kita masih membahas tentang keseraman, di mana saya akan menceritakan seseorang pemuda kembali. Seorang pemuda ini dia telah bercerita langsung kepada kami tentang keresahan beliau bahwa beliau merasa kena tipu. Beliau mengenal seorang wanita di sosial media, bertemulah pertemanan seseorang wanita cantik, di mana wanita ini merespon chatan seorang pria ini. Ketika merespon, datanglah sebuah asmara tersebut kepada wanita ini. Nah, disitulah ada suatu kejanggalan yang sangat menyeramkan, di mana seorang pria ini berkunjung ke tempat si wanita itu. Ketika dia datang ke rumah wanita itu, pada awalnya bagus sekali rumahnya. Tidak ada kendala sedikit pun sama sekali. Tidak ada hal-hal aneh sedikit pun. Nah, ketika si pria ini sudah bertamu di rumah wanita ini, ada sosok bayangan hitam. Jadi ketika bayangan hitam itu lewat, seorang pemuda ini merasa lilu ataupun sedikit mengheran dan juga sangat terkejut. Pria ini merasa ada hal yang aneh. Waktu dia datang ke rumah tersebut, rumah itu tidak ada sedikit pun kejanggalannya. Tapi ketika dia sudah bertamu di sana, beliau langsung tercengang. Rumah itu seketika berubah menjadi rumah sangat terbengkalai, yaitu sangat menyeramkan sekali. Rumah itu seperti tidak terawat sama sekali. Disitulah pria itu langsung melihat kiri kanan keadaan rumah itu, kemudian seorang pria ini mencari pertolongan kepada masyarakat sekitar. Ketika dia keluar dari rumah tersebut, rumah itu penuh dengan semak belukar. Dan kami pun ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana. Kebetulan saya sudah mengundang seseorang paranormal tentunya, di mana paranormal ini dulu pernah kami undang menceritakan tentang sebuah naval. Sekarang kita akan membahas atau mengulik apa sih yang terjadi pada rumah tersebut. Kebetulan beliau saya panggilkan bersama. Waduh, oh sudah datang. Oh ya, silakan Pak Man. Silakan masuk, duduk di sini sebentar. Saya agak sedikit terkejut dengan kedatangan Anda. Jadi bagaimana nih Pak Man? Seperti yang saya ceritakan tadi, ini seorang pemuda ini dia bercerita kembali kepada saya, kepada tim, tentunya tim MH Entertainment. Beliau menceritakan merasa kena tipu gitu, dalam hal asmara atau dalam hal cinta gitu. Iya. Ya, ini sangat unik sekali ya. Biasanya ini kan dia tertipu itu biasanya kalau kita chatan ya kan, Iya, pasti ketemu sama cewek itu nggak sesuai ekspektasi, betul. ya kan? Ini dia itu pas dia datang ke rumah itu kan sesuai, rumahnya megah kata dia kan, enggak terlalu megah sih tapi lumayan berada lah kalau menurut kita di sini kan, lumayan berada. Jadi ketika dia sudah bertamu itu tiba-tiba seketika ya kan, ada sebuah bayangan yang Ya, hitam pekat gitu lewat. Jadi ketika dia menoleh gitu kan, rumah itu seketika langsung berubah gitu. Apakah memang itu sudah pernah terjadi sebelumnya? Apa memang ini terus terang itu pertama kalinya terjadi. pertama kali terjadi ya, Itu Pak? baru pertama kali terjadi terhadap pemuda yang malang itu. Itu Iya, sangat iya, iya. sangat. Ya biasanya kita di
kita chatan sama cewek ya kan, nggak sesuai ekspektasi ya kan. Betul. Kita lihat dia cantik, ternyata pas datang ke situ rupanya kayak amplam busuk misalnya. Iya, betul. Jadi nah ini bedanya itu, dia datang ke sana ya, rumah itu tadi seperti yang saudara ceritakan, rumahnya bagus ya, layak lah ya, dan cewek itu katanya cantik, tetapi ketika ke sana tiba-tiba rumah itu terbengkalai. Betul. Nah, itu sebenarnya fenomena yang sangat kalau dibilang bukan langkah, dan itu baru pertama kalinya terjadi pada si pemuda Si pemuda tersebut. tersebut, ya. Ya, itu ya, kita nggak tahu ya apa pemuda tersebut sangat jomblo, jadi sehingga dia mudah sekali tertipu daya Tertipu daya, oleh jin di oleh sana. jin di Tetapi sana. rumah itu saya tahu betul, rumah itu memang sarangnya jin. Memang sarangnya jin. Ya, Oke. sarang makhluk-makhluk astral ada di rumah tersebut. Ya, dan saya sangat mengetahui betul karena rumah itu dulu ada kisahnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya rumah itu adalah rumah seorang wanita yang dia ini ditinggal nikah oleh calon suaminya. Oke. Ketika dia mau akad gitu ya, sebelum akad gitu, sudah tunangan, tiba-tiba si calon suami ini pergi sama orang lain. Oke, berarti ditinggal nikah. Iya, si perempuan Si itu perempuan ini waktu itu pada zaman tahun berapa kira-kira, Wakman? Menurut sepenerawangan sebagai paranormal Wakman? itu sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an, Iya, 1950-an. tahun 1950-an. Berarti itu sesudah merdeka ya. Iya, betul sekali. Zaman-zaman dulu ya. Iya, Oke, berarti bukan zaman-zaman kerajaan, bukan ya? bukan. Kenapa nih? Ketika ditinggal nikah, ataukah si perempuan ini nekat membuat hal-hal yang aneh atau bunuh diri misalnya? Pada awalnya si wanita ini tentu saja kesepian Oke. karena ditinggal oleh si kekasih tadi, Oke. menikah dengan orang lain. Lalu kemudian dia hidup menyendiri di sana. Oke. Ada beberapa versi mengatakan bahwasanya wanita tersebut hidup di sana sampai dia tanpa makan, tanpa minum, tanpa berkomunikasi dengan orang-orang luar. Lalu ya, dia meninggal di situ. Ada versi mengatakan dia ini hilang begitu saja, entah itu pergi atau kemana. Ada versi mengatakan dia ini bunuh diri. Anehnya, mayatnya tidak pernah ditemukan di situ. Itu yang bikin ya. Sekarang tempat itu setelah ditinggalkan oleh si perempuan itu jadi terbengkalai. Oke. Ya, nah bisa jadi si jomblo ngenes tadi, si pemuda tadi, bisa jadi karena saking kesepiannya. Jadi entah mengapa dia langsung dapat nomor WhatsApp dari sosial media si perempuan tadi. Oke. Saya nggak tahu bagaimana caranya dia bikin akun Facebook ya. Kita nggak tahu apakah dimensi sana juga mempunyai, iya betul, sosial media Facebook. Apa jangan-jangan dia goyang TikTok juga, kita nggak tahu. Kita nggak tahu betul. Ya. Ini sangat menarik guys ya. Menurut Wakman, kan sering nggak ya, terlalu sering nggak kira-kira kejadian seperti ini? Atau memang apesnya si orang pria ini aja yang kena seperti itu? Ya, sekali lagi ini langka, bisa dibilang tidak pernah terjadi sebelumnya. Betul. Hanya si pemuda ini saja yang terjadinya hal aneh seperti itu. Oke. Untuk si pemuda ini kita samarkan namanya ya kan. Anggaplah aja dia ini seorang pengusaha muda lah gitu. Si pemuda ini, kemudian yang si wanita ini kita benar-benar nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu dia menceritakan itu gitu kan kepada kita sebagai tim MH, dan kita sebagai tim MH sedikit penasaran apakah yang pernah terjadi di rumah tersebut gitu. Nah, ini saya ingin pertanyakan lagi, Wakman. Dulu sebelum ada si pemuda ini misalnya kan, dia kan tahu si wanita ini dari media sosial. Betul. Ketika dia langsung ke rumah, tapi rumah itu ada
gitu. Iya, kita tidak tahu ya. Ada kemungkinan, saya belum melihat foto si pemuda ini ya. Betul. Ada kemungkinan pemuda ini mirip dengan si kekasih yang meninggal, yang menikah dulu. Oh betul, Bisa bisa jadi. jadi. Iya. Iya. Makanya kemudian Si si wanita ini ngecat lah si ya betul. pria ini. Atau ada kemungkinan keduanya, pemuda ini pernah jalan ke sana, lalu dia kebelet pipis. Akhirnya dia pipis lah di rumah itu. Pada suatu ketika yang dulu mungkin kita tidak tahu. Ya betul. Bisa betul, jadi. betul. Akhirnya dia tertarik terhadap si pemuda ini. Ya, mengajak dia kembali ke sana lagi. Terhipnotis lah si pria ini. Ya. Atau bisa jadi si pemuda ini diundang lagi ke sana untuk nyiram air kencing dulu yang belum dibasuh, mungkin kita tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Ya, bisa jadi itu alasannya kenapa pemuda ini kemudian diundang lagi ke rumah itu. Nah, untuk rumah tersebut, apakah sewaktu sebelum dia mengenal si pria ini ya, si wanita ini nggak ada keluarga sama sekali misalnya, Pak Wakman? Ya. Di waktu zaman itu, ini kan pas dia mau sebelum menikah kan, belum menjadi tinggal nikah, otomatis kan masih mempunyai keluarga dia kan? Iya, betul sekali. Nah, dengan dengar kabar rumah itu sampai sekarang nggak ada ditempati sama sekali gitu ya, apakah memang dibiarkan saja rumah itu, atau karena ada si pengganggu ini tadi, si wanita ini tersebut, jadi seluruh pihak keluarganya tidak berani untuk mendaur ulang lah ibaratnya seperti itu rumah tersebut. Nggak tahu Pak belakang saya. Aduh, kirain. Iya, saya dengar cerita dari orang-orang tua saya ya. Oke. Dulu itu perempuan ini orangnya kaya. Oke. Orangnya kaya. Tapi anehnya kenapa dia malah ditinggal nikah oleh sang kekasih, itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Tapi orang pemuda ini dulu itu kaya dia ini. Si perempuan tadi itu kaya gitu. Lalu kemudian itu tadi ditinggal kekasihnya menikah gitu. Akhirnya dia hidup sendirian di sana. Dan dia tidak keluar rumah, dia tidak melakukan hal produktivitas sebagaimana biasanya orang ya. Dia hidup di sana dengan kesedihannya. Dengan ya, akhirnya dia sampai dia meninggal, mungkin sampai dia hilang, sampai dia mungkin diduga bunuh diri gitu. Ya, akhirnya ya rumah itu tidak dipakai karena rumah itu mendengar kabar hanya dipegang hak warisnya sama si perempuan itu. Makanya sampai sekarang rumah itu terbengkalai. Akhirnya itu tadi banyak jin, banyak yang makhluk astral yang bersarang di sana. Oke, berarti penunggunya bukan hanya dia saja yang di sana. Bukan, tentu saja Banyak yang di sana. Betul sekali. Oke, ini sangat menarik. Jadi ketika si pria ini merasa terganggu dengan wanita ini, nggak ada terjadi hal-hal yang aneh lagi kan, Wak, yang di sana. Menurut pengamatan si Wakman lah, ya kan, rumah tersebut kira-kira bisa dibongkar nggak? Atau mungkin didaur ulang kembali ketika ada orang mau membeli atau menempati rumah tersebut? Menurut saya sulit. Karena orang mau ngambil rumah itu harus lewat ahli waris dulu. Oke. Sedangkan ahli waris ini sudah hilang. Oke. Kita tidak bisa menduga apakah dia bunuh diri atau dia meninggal di sana. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah, seseorang tidak pernah menemukan jasad yang ada di sana gitu. Oke. Tapi sangat sulit sekali untuk membongkarnya. Kecuali mungkin diambil sama pemerintah mungkin. Bisa jadi itu. Bisa jadi ya itu. Ya. Oke, Wakman. Kira-kira nih, Wakman bisa memanggil sosok tersebut ke sini? Oh, bisa. Ada orang manggil? Enggak ada, aman. Pak, ya saya bisa memanggil si wanita tersebut menggunakan, karena dia kenal chattingan dengan pemuda tersebut lewat HP, jadi saya bisa memanggilnya lewat HP di sini ya. Oke.
Kita coba dulu ya. Oke, Pak. Ini sangat menarik sekali. Ya, ya. Ini istri saya. Aduh, gimana itu? Saya mau pulang dulu ya.